Cuma modal 25.000 per hari, tapi bisa jadi 50 juta per bulan dari passive income. Serius, Anda nggak salah dengar. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas strateginya. Gimana caranya angka yang kelihatannya kecil banget ini bisa berubah jadi mesin duit miliaran rupiah. Tapi pertanyaannya kan mungkin gak sih ini beneran cuma dengan nyisihin uang jajan harian kita bisa bangun masa depan finansial yang sehebat itu? Kedengarannya emang kayak mimpi ya, tapi yuk kita lihat datanya sama-sama. Jawabannya, ya, ini sangat mungkin. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang harus kita luruskan dari awal. Ini sama sekali bukan skema cepat kaya. Ini adalah maraton, bukan lari sprint. Ini semua tentang strategi, disiplin, dan yang paling penting, kekuatan waktu. Oke, mari kita mulai bedah. Gimana sih cara kerja mesinnya? Nah, jantung dari semua strategi ini adalah sesuatu yang disebut dividen. Anggap saja ini bahan bakar yang bakal menjalankan mesin uang kita. Jadi dividen itu apa? Gini deh, bayangin Anda beli saham. Itu artinya Anda punya sepotong kecil dari sebuah perusahaan. Nah, pas perusahaan itu untung, mereka bagi-bagi sebagian untungnya ke para pemilik, termasuk Anda. Itulah yang namanya dividen. Gampangnya ini tuh upah karena Anda udah percaya dan ikut andil dalam kesuksesan mereka. Terus, gimana kita tahu seberapa bagus dividennya? Kita pakai istilah yang namanya dividen yield. Anggap aja ini rapornya. Kalau ada saham dengan yield 10%, artinya untuk setiap Rp100 yang Anda investasikan, Anda bakal dapat Rp10 per tahun. Kerennya, ini didapat tanpa perlu jual sahamnya sama sekali. Simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke strateginya. Kita akan pakai yang namanya efek bola salju. Coba bayangin bola salju kecil yang kita gelindingin dari puncak gunung. Awalnya kan kecil, tapi makin jauh menggelinding, makin besar dan makin cepat. Nah, itulah yang mau kita lakukan dengan uang kita. Nah, ini dia rahasianya, biar bola salju kita makin gede. Namanya itu DRIP, atau Dividend Reinvestment Plan. Gampang banget kok prosesnya. Pertama, Anda dapat dividen dari saham. Kedua, uangnya jangan diambil, tapi langsung dipakai buat beli saham lagi secara otomatis. Hasilnya, ya jelas saham Anda jadi lebih banyak, yang artinya dividen berikutnya makin gede lagi. Terus aja gitu, diulang terus. Inilah yang bikin efek bola saljunya jadi dahsyat banget. Terus, uangnya kita taruh di mana? Biar nggak pusing, kita nggak beli saham satu-satu. Kita pakai yang namanya ETF, atau gampangnya ini tuh paket saham yang udah jadi. Coba lihat diagram ini contoh portofolionya. Paling besar 40% kita taruh di SCHD sebagai fondasi. Terus ada 20% di JEPQ buat cari cuan tinggi dari sektor teknologi. Sisanya kita sebar ke NOBL, isinya perusahaan bangsawan yang dividennya naik terus, VNQ buat properti, dan NUDV biar investasi kita menyebar ke seluruh dunia. Dan ini nih isi keranjang belanja kita. Lewat ETF ini, dengan modal receh, Anda itu secara nggak langsung punya bagian dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang produknya kita pakai setiap hari. Mulai dari minuman soda, HP, sampai properti. Intinya, kita ikut memiliki bagian dari ekonomi global yang sudah terbukti kuat. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita jalankan simulasinya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya uang 25.000 per hari itu bisa bertransformasi jadi sesuatu yang, ya, luar biasa besar. Ini dia titik awalnya, Rp25.000. Cuma setara harga secangkir kopi atau mungkin ongkos parkir seharian. Angka yang kecil banget, sangat bisa dilakukan oleh hampir semua orang kan? Dan ini hitung-hitungannya. Kalau kita nabung 25.000 setiap hari, atau kira-kira 9 juta setahun, dengan asumsi imbal hasil rata-rata 12% per tahun, dalam waktu 36-38 tahun, portofolio Anda itu berpotensi mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 15,7 miliar rupiah. Wow! Grafik ini nunjukin dengan jelas kenapa banyak orang nyerah di tengah jalan. Coba lihat deh, 10 tahun pertama itu pertumbuhannya kayak lambat banget. Tapi lihat apa yang terjadi di 10 atau 15 tahun terakhir. Pertumbuhannya langsung meroket. Disinilah kesabaran dan konsistensi itu benar-benar terbayar lunas. Jadi ini poin yang paling penting. Selama hampir 38 tahun, total uang yang benar-benar keluar dari kantong Anda itu cuma sekitar 330 jutaan. Tapi karena efek bola salju tadi, uang itu kerja keras buat Anda dan tumbuh jadi lebih dari 15 miliar. Sisanya dari mana? Yaitu dari keajaiban reinvestasi dan waktu. Tentu saja, angka-angka tadi kelihatan indah banget ya.
Tapi kita harus tetap realistis. Perjalanan ini nggak akan mulus-mulus aja. Jadi, mari kita bahas dua bahan utama lainnya, manajemen risiko dan konsistensi yang sekuat baja. Risiko itu pasti ada. Pasar saham itu kan naik turun. Bakal ada masa di mana nilai portofolio Anda anjlok. Dan itu pasti bikin panik. Tapi ya, itulah seninya. Investor yang cerdas justru ngelihat momen kayak gini sebagai kesempatan buat belanja pas lagi diskon. Kuncinya cuma satu, tetap tenang, percaya sama rencana jangka panjang kita, dan terus nabung secara konsisten. Oke, pasti ada mikir, 50 juta 30 tahun lagi nilainya udah kecil kena inflasi. Paham. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Poin utamanya itu bukan nilai uangnya nanti, tapi fakta bahwa Anda berhasil mengubah uang jajan harian totalnya cuma 330 jutaan jadi sebuah aset produktif senilai 15 miliar. Aset yang terus ngasih kita duit. Nah itu kan pencapaian yang gila banget. Pada akhirnya, ya ini intinya. Yang benar-benar akan membuat kita kaya itu bukan jago nebak pasar atau pusing mikirin inflasi. Tapi tindakan yang sederhana tapi sangat kuat. Disiplin untuk memulai dan konsistensi untuk terus melanjutkannya. Hari demi hari, tahun demi tahun.